warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wa salamu ala rasulillah la haula wa la quwwata illa billah. Bapak Ibu guru SMP Negeri 1 Maghrib yang saya cintai dan saya banggakan, sebelum workshop siang ini dimulai, mari kita buka dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Bagi Bapak Ibu yang beragama Islam, mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Mudah-mudahan PKB, sosialisasi PKB bisa berjalan dengan lancar dan kita bisa mengikuti dari awal hingga akhir dan bisa mengimplementasikan di kelas masing-masing, khususnya di sekolah SMP 1 Maghrib. Bapak Ibu yang saya hormati, pada siang ini kita mengadakan workshop PKB, pengimbasan budaya positif dari Bapak Ibu yang menjadi atau lolos sebagai guru penggerak. Jadi ada 3 personil nanti yang akan menyampaikan materi tersebut. Untuk itu, marilah workshop ini nanti kita ikuti dari awal hingga akhir, biar kita bisa tahu apa isinya budaya positif itu dan bisa melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, utamanya di lingkungan SMP Negeri 1 Maghrib. Bapak Ibu, karena ini judulnya workshop PKB, bisa dibuat sertifikat. Ya, jadi nanti Bapak Ibu dapat nilai. Tapi yang bisa nimbaskan loh Pak John, yang bisa nimbaskan. Ngaten Bapak Ibu, jadi nanti dapat sertifikat dari sekolah dan itu bisa untuk penilaian PAK. Nah, untuk itu monggo Bapak Ibu, ini PKB, penilaian kinerja berkelanjutan. Nah, kalau saya lihat ada beberapa yang udah 4A. Nah, untuk itu monggo kita buat, Bapak Ibu masing-masing buat PTK atau buat karya tulis yang lain, buat alat peraga. Tapi kalau PTK itu memang wajib untuk penilaian PAK dari 4A ke 4B. Nah, monggo Bapak Ibu, kalau memang kesulitan nanti kita adakan workshop PTK itu. Bapak Ibu tidak panjang lebar yang saya sampaikan karena waktunya sudah mundur. Nah, marilah workshop PKB pada siang ini, workshop PKB pengimbasan budaya positif dinyatakan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bermanfaat untuk kita semua, untuk diri pribadi kita dan untuk SMP Negeri 1 Maghrib. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waktu selanjutnya kami berikan pada beliau bertiga, Ibu Eni, Ibu Wahyu, dan Pak Andi. Monggo. Pembagiannya monggo. Diucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon maaf ini jadwal saya adalah yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Dr. Anda Widi Hastuti MPD. Yang kami hormati Bapak Rita Andi Marjaka Eskom selaku Wakil Kurikulum. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Ibu teman-teman guru SMP Negeri 1 Maghrib. Alhamdulillahirabbil alamin,
Puji syukur kita aturkan pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini kita diberikan kesehatan untuk bisa saling berbagi ilmu. Maka tema saya berikan indahnya berbagi, budaya positif. Terima kasih kami ucapkan sebesar-besarnya kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan ruang dan waktu bagi kami, teman-teman calon guru penggerak. Karena kami tidak mampu bergerak sendirian tanpa ada dukungan dari kepala sekolah maupun dari Bapak Ibu guru. Kok sudah ada? Lanjut Pak Andi. Bapak Ibu, intinya adalah kita harus merubah bahwa pembelajaran ini seperti Bapak Ibu, saya sekarang suka seperti anak-anak ini. Saya coba, kok enggak tuh? Coba di sini. Ini lagu ini kok enggak mau, tak dari kecil saja. Bapak Ibu, saya suka mengajar sekarang ini justru dengan lagu anak-anak. Kepada Allah ucapkanlah alhamdulillah, hidup kita menjadi berkah. Insyaallah hari ini mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan berkah Bapak Ibu. Amin, bermanfaat untuk kita semua. Bapak Ibu, sebenarnya budaya positif itu adalah satu rangkaian yang harus kami lakukan pembebasannya itu sendirian sebenarnya. Tetapi karena alhamdulillah SMP 1 Nagrek itu adalah satu-satunya sekolah, satu-satunya SMP negeri yang memiliki guru penggerak itu 3 orang. Sehingga kami mengedepankan kolaborasi bersama untuk nanti bisa menyelesaikan semua materi ini. Saya kebagian terkait dengan perubahan paradigma dan disiplin positif serta keyakinan kelas. Kemudian nanti Bu Wahyu akan menyampaikan terkait dengan motivasi manusia dan kebutuhan dasar manusia. Dan Pak Andi itu nanti akan menyampaikan posisi kontrol, restitusi, dan segitiga restitusi. Saya yakin ini sesuatu hal yang baru yang kita dengar Bapak Ibu, karena waktu itu kami bertiga pun mendengar ini semua, ini juga merasa ini ilmu yang baru. Sebenarnya perubahan paradigma dan disiplin positif serta keyakinan kelas itu adalah ranahnya kurikulum. Tetapi tidak indah kalau saya selaku orang kesiswaan tidak bisa mencoba untuk menyelesaikan materi ini. Jadi kami bertukar posisi dengan Pak Andi. Posisi kontrol, restitusi, dan segitiga restitusi itu biasanya ada di kami, di orang-orang kesiswaan. Perubahan paradigma dan disiplin positif. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Bapak Ibu, pandemi ini membuat saya refleksi diri bahwa sekarang yang dipentingkan adalah kesehatan. Maka saya pola mengajar pun berubah Bapak Ibu. Nah, dalam hal ini, salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang selama ini telah dijalankan oleh sekolah.
Tata tertib diperlukan dalam mendidik murid, tetapi diperlukan strategi yang tepat dalam menjalankan tata tertib tersebut, termasuk bagaimana mengatasi masalah yang terjadi pada murid sehingga mereka tidak tersakiti. Saya merasa bahwa saya ketemu anak-anak hari ini, walaupun lama tidak bertemu, tetapi saya merasa justru mereka hari ini lebih menyenangkan dari hari-hari sebelumnya. Murid membutuhkan guru sebagai orang tua di sekolah. Jadi jangan sampai anak itu di rumah semeni dimarahi oleh orang tuanya. Di sekolah ketemu bapak ibu ditagih dengan sekian banyak tugas, nggak mengerjakan, dimarahi lagi. Saya kadang-kadang mikir-mikir, kasihan anak gitu loh. Anak mungkin juga stres bapak ibu. Saya merasa ditagih tugas kesana kemari, kami yang guru saja dengan pelatihan guru penggerak ini kadang-kadang kami sedikit stres juga, apalagi kalau murid yang diberlakukan seperti itu. Saya berangkat dari ini Bapak Ibu, perubahan paradigma. Saya berangkat dari tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan itu adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Bapak Ibu, tugas kita hanya menuntun, bukan menuntut. Sekali lagi, tugas kita semua itu menuntun, bukan menuntut. Karena saya nyadar bahwa sebelum saya mengetahui ilmu ini pun mungkin saya sering menuntut anak, kamu harus begini dan harus begitu. Tugas guru adalah mendidik serta menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat alam dan kodrat zaman pada murid agar dapat memperbaiki lakunya atau budi pekertinya. Jadi pendidikan yang kita kedepankan sebenarnya ada di karakternya, ada di budi pekertinya. Tumbuhkan rasa tanggung jawab kepada anak, tumbuhkan motivasi diri anak untuk bisa bertanggung jawab dengan tugas dari pembelajaran kita. Kemudian peran guru Bapak Ibu. Peran pendidik seperti seorang petani. Ini Ki Hajar Dewantara memberikan pernyataan bahwa peran pendidik itu seperti seorang petani atau tukang kebun. Sedangkan murid-murid kita itu sebagai biji tumbuhan yang disemai oleh Pak Tani di lahan yang telah disediakan. Lahan yang telah disediakan ini adalah sekolah. Karena anak-anak mendapatkan waktu yang sama, jam yang sama yang telah disiapkan oleh teman-teman dari kurikulum. Ini wujud refleksi guru Bapak Ibu. Bila murid kita diibaratkan sebagai biji jagung, maka dia akan tetap tumbuh jadi jagung. Kita tidak bisa menanam biji jagung, tetapi ingin tumbuh menjadi padi. Ini wujud refleksi diri kita, bahwa anaknya itu adanya seperti itu. Dia biji jagung, jangan dituntut harus jadi ini dan itu. Harus jadi padi, harus jadi jeruk, harus jadi mangga. Ini akan kalau ini kita terapkan, ini mengendorkan saraf kita loh Bapak Ibu. Tapi bukan berarti kemudian anak boleh seenaknya sendiri belajar, betul. Tapi kita juga tidak terlalu tertekan sekali dengan sikap anak. Perubahan paradigmanya, mari kita memulai dari diri kita sebagai guru untuk siap berubah mengikuti perkembangan zaman. Jangan sampai kita ditinggalkan oleh murid kita karena dianggap jadul. Bapak Ibu, saya beberapa kali mendengar keluhan dari anak-anak terkait dengan kegiatan pembelajaran yang dari dulu sampai sekarang ngajarnya kayak gitu. Jadi ini monggo kita mulai dari diri kok.
Ali bin Abi Thalib itu mengungkapkan, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup di zaman mereka, bukan pada zamanmu. Jadi kalau Bapak Ibu cerita kepada murid atau kepada putra-putri kita saja, Bapak Ibu menceritakan bagaimana perjuangan Bapak Ibu waktu sekolah, saya yakin pasti jawaban dari anak-anak kita itu akan mengatakan itu zaman dulu. Nah kan gak Bapak Ibu ya? Wah itu kan ibu dulu, itu kan bapak dulu. Kenapa? Karena memang mereka dilahirkan dan dibesarkan di zamannya sekarang. Jadi tidak bisa kita samakan dengan waktu kita dulu. Nah kadang-kadang kita masih menganggap anak kita itu nggak pinter karena kita masih memegang keinginan seperti dulu. Bapak Ibu, sebenarnya murid itu memiliki kodrat alam. Kodrat alam itu apa? Kodrat alam itu memang basicnya anak, latar belakangnya anak, sosialnya anak, jatah psikologinya anak, jatah kecerdasannya anak. Ini dari Gusti Allah, itu namanya kodrat alam. Jatah anak, jatah pengetahuan anak dari Allah, pikiran anak dari Allah itu tidak sama Bapak Ibu. Kemudian kodrat zaman. Zamannya berubah. Kita tidak bisa melihat anak seperti atau membuat anak seperti yang kita mau di zaman dulu. Nggak bisa, pasti diprotes habis-habisan kita. Mereka memiliki keinginan dan tujuan hidup yang harus kita dengar dan kita hargai. Bapak Ibu, kemarin saya sudah mempraktekkan. Anak itu saya minta untuk menulis satu kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Kemudian yang kedua adalah cita-citanya. Tetapi saya minta mereka menuliskan cita-citanya itu spesifik. Bukan cita-citanya besok ingin membahagiakan orang tua. Saya larang seperti itu. Saya bilang, kamu sekarang apakah tidak membahagiakan orang tua? Sudah, kamu sudah membahagiakan orang tua saat ini ketika kamu menjadi anak yang soleh dan baik. Tidak perlu menunggu besok. Jadi itu bukan cita-cita, tetapi tujuan hidupmu nanti kamu pengen seperti apa. Akhirnya mereka menuliskan cita-cita itu spesifik sekali. Dan ketika saya tanya, ada yang pengen jadi polisi misalnya, saya tanya, upayamu apa? Ternyata dia bisa menyebutkan. Dia sudah sering olahraga di kelas 9 ini. Dia sudah mencoba untuk tubuhnya itu sehat, giginya sehat. Berarti kan anak sudah tahu tujuannya. Cuma kadang-kadang kita tidak mau mendengar. Dan kita tidak mau menghargai pendapat murid. Layanan guru Bapak Ibu. Usaha kita dalam mendidik murid serta segala upaya yang kita lakukan dalam kegiatan pembelajaran itu harus berfokus pada murid. Karena muaranya yang kita lakukan itu adalah murid Bapak Ibu. Kita meningkatkan profesionalisme, kita belajar, kita membaca buku, itu semuanya kan untuk anak-anak kita, untuk murid-murid kita. Semangat berubah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu adalah guru serta pendidik yang hebat, sehingga bisa menerima dan melaksanakan perubahan secara kontinu. Karena yang abadi itu justru perubahannya Bapak Ibu. Maka kalau kita tidak mau berubah, benar-benar kita akan ditinggalkan oleh murid-murid kita. Karena memang tahun kemarin dengan tahun ini kita mengajar sudah berbeda Bapak Ibu. 2 tahun yang lalu Bapak Ibu mengajar tatap muka, kelasnya penuh. Ada pandemi, Bapak Ibu harus berjuang, belajar untuk bisa menggunakan berbagai aplikasi untuk bisa menunjang pembelajaran jarak jauh. Sekarang ini Bapak Ibu juga mengajar dengan masih kondisi terbatas.
Jadi kalau dilihat ini, perubahannya memang abadi. Nggak bisa disamakan, ngajar kemarin dengan hari ini itu sama. Apalagi muridnya beda. Disiplin positif. Ki Hajar Dewantara menyatakan, di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Contoh Bapak Ibu, Mas Bayu itu dari Sragen, siapa yang mewajibkan dirinya untuk tetap harus jam 7 sampai di sekolah? Aturan pegawai, iya. Tapi apakah Mas Bayu boleh kalau lalai? Sebenarnya itu kembali pada diri kita. Bagaimana kita mengupayakan agar kita bisa mengikuti aturan itu dengan baik. Pak Bayu bangun jam 3. Sarapan itu Pak Bayu itu namanya sahur. Karena jam 7 harus sampai di sini. Nah, ini bagaimana kita mewajibkan diri kita sendiri, dipaksakan untuk kita selalu bisa melakukan pekerjaan kita dengan baik. Saya yakin Pak Bayu berangkat, saya masih meringkel di tempat tidur, Bapak Ibu. Keyakinan kelas. Menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Ini motivasi Pak Bayu kan sebenarnya dari dalam. Dia tidak ingin jadi pegawai yang lalai, dia tidak ingin gajinya tidak halal, kan seperti itu. Jadi memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik, kurangnya. Seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi peraturan itu dilakukan oleh kita, sebenarnya kan motivasinya sebenarnya dari diri kita sendiri dulu. Kita mau apa dong? Kalau kita tidak ada motivasi untuk berangkat pagi, ya tetap terlambat terus. Pasti mau berangkat rasanya tidak nyaman, lelah, masih harus kemana. Tapi karena kita punya motivasi diri untuk saya harus sampai di sekolah sebelum anak-anak sampai, ternyata Bapak Ibu bisa toh. Bagaimana caranya? Nah, ini yang dinamakan keyakinan diri kita yang nanti akan kita terapkan kepada keyakinan anak didik kita. Saya memiliki kesepakatan kelas untuk pembelajaran PAI. Antara lain, disiplin, menghargai waktu. Kenapa muncul menghargai waktu? Karena kadang-kadang anak itu Google Meet itu nggak segera masuk. Kasihan temannya, pulsanya terus berkurang karena menunggu yang lain. Kemudian saling menghormati dan menghargai pendapat teman. Saya tidak pernah menyalahkan murid yang berpendapat. Berikutnya pembelajaran yang menyenangkan. Guru yang tidak banyak ceramah. Ini dari murid Bapak Ibu. Nanti di belakang ada gambar ketika anak-anak itu menempelkan stick note ketika kami melaksanakan kesepakatan kelas ini. Jadi ada yang tidak urut. Memang saya diamkan tidak urut karena ini murni dari anak. Murid active learning. Guru menggunakan media yang kreatif seperti Jamboard, live worksheet dan lain sebagainya. Ini dari murid yang kemarin menerima PJJ dari kita. Murid wajib belajar mandiri. Jadi saya memang meminta anak-anak 1 jam pelajaran kita atau 66 menit pelajaran ketemu PAI di sekolah, itu mereka sudah punya bahan untuk bertanya atau menjawab atau berdiskusi terkait dengan materi. Jadi mereka punya kewajiban belajar mandiri, bertanggung jawab dengan tugasnya, menggunakan tutor sebaya dari teman sendiri. Bapak Ibu bisa lihat, saya meminta anak itu untuk belajar mandiri itu seperti ini Bapak Ibu. Jadi saya hanya bagi saja, kamu kebagian rukun haji, kamu kebagian wajib haji.
Dan mereka tak minta bikin komik, ternyata bagus sih hasilnya. Dan nanti ini yang akan saya gunakan untuk tutor sebaya. Jadi nanti anak saya minta yang punya komik ini, misalnya namanya Zahra. Nah, ini nanti tak minta untuk pegang dan menyampaikan kepada teman-temannya. Saya ingin mencoba apakah kalau yang menyampaikan temannya itu lebih baik daripada gurunya, kan gitu. Ditangkapnya seperti apa. Nah, tugas kita nanti apabila ternyata disampaikan oleh murid kok tangkapannya anak lebih baik, ya berarti kita bisa gunakan tutor sebaya. Tapi kalau ternyata tidak lengkap, tugas guru melengkapi di materi tersebut, kan gitu. Ini tidak banyak Bapak Ibu. Guru tidak banyak memberikan tugas. 1 KD 1 tugas. Bahasa anak kemarin 1 judul 1 tugas. Maka saya ganti 1 KD 1 tugas. Guru tidak banyak memberikan PR. Jadi saya jarang sekali memberikan PR Bapak Ibu. Tapi tugas biasanya. Itu pun tidak banyak. Kemudian menggunakan seragam rapi sesuai tata tertib. Pembelajaran tidak selalu di kelas. Ini permintaan mereka. Dan saya sepakat suatu saat kita boleh belajar di luar kelas, andai memang kondisi sudah memungkinkan. Karena sekarang ini kan kondisinya yang belum memungkinkan untuk kita laksanakan pembelajaran di luar kelas. Tetapi saya menyanggupi kepada anak-anak. Kemudian diskusi kelompok dan tanya jawab antar kelompok. Semua kesepakatan itu dibuat oleh anak-anak dan saya sudah menyanggupinya Bapak Ibu. Saya menyanggupinya, saya siap untuk belajar dengan anak-anak. Bahkan kemarin ada 1 anak yang tidak saya masukkan di situ karena menurut saya anaknya juga saya tanya belum paham. Dia ingin pembelajaran itu disampaikan dengan model film kartun. Saya tanya, kamu bisa nggak Dek? Enggak Bu. Nek kamu bisa, saya mau belajar. Jadi materinya Bu Eni nanti dibikin bareng film kartunnya. Tapi karena anaknya belum bisa, ya sudahlah, kemarin kita sepakati untuk tidak dicoba dulu. Tapi saya membayangkan kalau itu dicoba itu luar biasa loh. Cuma karena anak belum bisa, saya juga belum bisa, maka saya harus belajar mencari dulu referensinya, baru nanti saya berani menerima permintaan anak tersebut. Bapak Ibu, mari kita mencoba berubah, mulai dari diri sendiri, baru mencoba merubah orang lain, terutama adalah murid kita. Kesepakatan kelas yang sudah saya lakukan ternyata membuat murid mandiri belajar, kreatif dalam belajar, dan bertanggung jawab mengerjakan tugas. Murid juga aktif berkomunikasi positif saat pembelajaran, baik daring maupun luring. Ternyata efeknya luar biasa Bapak Ibu. Kalau mereka itu diajak ngomong, mereka dihargai. Kalau bahasa Ki Hajar Dewantara, memanusiakan murid, kan seperti itu. Saya juga refleksi diri kok ini. Mungkin selama ini saya juga tidak seperti itu. Nah, ini kemarin kesepakatan kelas. Kegiatan murid terlibat langsung membuat kesepakatan kelas yang akan dijadikan keyakinan kelas serta disiplin positif saat pembelajaran PAI. Di dalam keyakinan kelas tadi, tempat saya tidak ada hukuman Bapak Ibu. Tapi mereka bisa menyebutkan sendiri konsekuensinya. Kalau mereka tidak sesuai dengan kesepakatan kelasnya, mereka seperti apa? Mereka maunya apa? Nah, harapan kita nanti ketika Bapak Ibu menerima materi lengkap terkait dengan motivasi dan restitusi, Bapak Ibu nanti bisa mempraktekkan ini. Kita mencoba melayani murid dengan hati, dengan komunikasi. Karena saya baru mencoba ini Bapak Ibu, dan saya merasa hasilnya luar biasa. Di PJJ saya penuh gitu loh. Di kegiatan kemarin tatap muka saya minta untuk bikin ini 16 anak lengkap. Nah, ini kan berarti anak betul-betul punya tanggung jawab
punya kemandirian untuk belajar. Ini karena saya ngajarnya hanya hari Kamis dan Jumat, sehingga tadi anak pakai seragam bebas dan ini yang pakai batik hari Jumat. Intinya Bapak Ibu, mari kita belajar budaya positif demi murid-murid kita tercinta. Saling bekerja sama dan berkolaborasi menjadi kunci keberhasilan bersama. Jadikan sekolah kita, SMP Negeri 1 Maghrib, Padepokan Sang Jawara, sebagai rumah kedua yang nyaman dan aman bagi murid-murid kita. Terima kasih. Mari bertepuk tangan. Bapak Ibu monggo kita berbahagia. Terima kasih. Lambaikan tangan sampai berjumpa lagi. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Bertepuk tangan. Terima kasih. Terima kasih. Lambaikan tangan sampai berjumpa lagi. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih untuk semua kasih-Mu yang telah diberikan. Semoga sehat selalu, semoga sukses selalu. Salam kami yang selalu ingin maju. Bikin anak-anak kita senang Bapak Ibu, agar mereka menerima pembelajaran kita juga dengan senang. Terima kasih. Mari bertepuk tangan. Terima kasih. Lambaikan tangan sampai berjumpa lagi. Terima kasih. Bertepuk tangan. Terima kasih. Lambaikan tangan sampai berjumpa lagi. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih untuk semua ilmu yang telah diberikan. Semoga sehat selalu, semoga sukses selalu. Salam kami yang selalu ingin maju. Salam kami yang selalu ingin maju. Salam kami yang selalu ingin maju. Salam guru penggerak, salam senang dan bahagia. Terima kasih Bapak Ibu, apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PJJ ini tadi, misalnya tadi Bu Eni dengan bernyanyi, anak itu pasti juga akan senang kalau pembelajaran kita bernyanyi. Kemudian kita bermain game. Jadi semua hal yang kita lakukan ketika di awal pembelajaran, terutama pada persepsi ke siswa itu, betul-betul kita bisa mendorong siswa untuk punya image bahwa pelajaran yang kita ampuh itu bukan pelajaran yang tidak menyenangkan, tetapi pelajaran yang menyenangkan.
Sehingga ketika pembelajaran kita, anak-anak juga akan merasa senang, dan dengan senang itu tadi, maka semua pembelajaran yang kita lakukan insya Allah juga akan berhasil dengan baik. Yang keenam, yang terakhir adalah yang tadi ada dunia berkualitas. Ini untuk anak-anak. Dunia berkualitas itu dunia seperti apa yang kita tawarkan kepada anak-anak kita. Jadi adalah sesuatu itu harus terasa sangat baik bagi kita, bagi Anda, dan memenuhi setidaknya satu atau lebih kebutuhan dasar kita. Jadi dalam menentukan segala sesuatu yang masuk dalam dunia berkualitas, tidak perlu kita terlalu mempertimbangkan standar masyarakat tentang apa saja yang penting atau tidak. Gambaran dunia berkualitas adalah unik dan spesifik untuk semua orang. Murid kita juga punya gambaran dunia berkualitas mereka. Tentunya sebagai guru kita ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka. Bila kita sebagai guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan. Jadi Bapak Ibu, paradigma perubahan kita yang tadi sudah disampaikan itu tadi, jadi bahwa pendidikan sekarang itu adalah kita tidak hanya sekedar memasukkan materi, tetapi kita memasukkan bahwa kesadaran anak-anak itu dalam belajar, kesadaran anak itu dalam mengikuti pembelajaran, dan juga ada etika-etika yang ada, nilai-nilai moral yang ada dalam masyarakat ataupun dalam kehidupan itu semuanya kita masukkan. Tujuan utamanya adalah bukan kurikulum atau materi, tetapi adalah bagaimana kita bisa menjadi, kalau dalam ajaran Ki Hajar Dewantara itu adalah kita menjadi kita menuntun anak, kita berpihak kepada anak. Yang kita lakukan adalah tidak untuk diri kita sendiri, tetapi untuk anak-anak. Jadi guru betul-betul menjadi seorang penuntun. Jadi guru sebagai pamong anak. Anak maunya kemana harus kita ikuti. Tetapi asal semua kegiatan yang mereka lakukan adalah kegiatan yang positif menurut norma kita sebagai guru. Itu saja dari kami, dari saya tentang motivasi dan tadi pemenuhan kebutuhan dasar tadi. Jadi untuk kebutuhan dasar tadi yang si Jino tadi apa kebutuhan dasarnya? Iya betul. Jadi ada banyak kebutuhan dasar yang Jino tidak punya. Jadi dari kebutuhan dasar yang pertama Jino tadi tidak punya. Jadi dia kurang tadi makan, jadi lapar. Kemudian kebutuhan kedua, dia tidak mendapatkan perhatian orang tuanya. Jadi dia ingin mencari perhatian pada orang lain. Jadi itu tadi sebuah contoh kasus yang harus kita hadapi sebagai guru, dan kita tidak bisa menyalahkan ke anak. Misalkan kita lihat, biasanya saya sendiri kalau misalnya ada anak, kamu kok sukanya merebut makanan anak teman-temannya, kan pasti kita seperti itu. Nah sekarang kita harus mulai berubah, memahami anak. Apa sih latar belakang anak melakukan hal itu? Jadi tidak hanya guru BK saja sekarang yang harus bisa memahami anak, tetapi kita sebagai guru di kelas maupun di wali kelas juga harus bisa memahami anak sampai segitunya. Jadi selalu mencari dulu latar belakangnya, dan nanti bagaimana caranya akan disampaikan oleh Pak Rita Andi dalam restitusi dan contoh kita sebagai kontrol posisi guru. Ya, terima kasih. Anak-anak, apa yang sudah kalian kerjakan? Nah, tepuk tangan buat Bu Yani. Membuat orang lain merasa bersalah, Pak Anas. Ini muridnya. Pak Cermen. Ya.
Mau melakukan apa yang sedang kamu kerjakan? Apa yang sedang kamu kerjakan? Tadi saya double makanan. Jangan lagi ya, jangan. Oke, terima kasih Pak. Tepuk tangan buat Pak Anet. Sekarang Pak John sebagai seorang teman, nadanya akrab, kemudian ya. Apa yang Apa yang sedang kamu kerjakan? Oke. apa yang sedang kamu kerjakan? Sambil dilus-lus, boleh. Itu untuk siswa putra. Terima kasih banyak untuk tangan buat Pak Sarjono. Nah ini rada angel. Ekspresinya datar, biasanya ekspresif. Ekspresinya datar, nah, cenderung mengaitkan dengan peraturan-peraturan sekolah. Kudu apa? Nah, bahasa Indonesia apa yang Iya. Boleh ditambahi tapi kontennya sama. Nah, boleh ditambahi dengan narasi. Boleh ditambahi dengan narasi Pak, tapi kontennya sama. Tiga ilmu kodimah itu. Ya Pak John. Pak. Mau ngepaske. Oke. Apa yang sedang kamu kerjakan? Terima kasih Pak Medi, tepuk tangan Pak Medi. Terakhir kita selaku manajer. Nama siapa ya ini, Pak? Ini aja soalnya. Jarang-jarang bisa dari Pak Medi ya. Kualat ya. Orang Pak Medi aja. Orang-orang dulu namanya Juni. Jarang-jarang dia. Apa yang sedang kamu kerjakan? Nah, Saya tidak apa-apa. tepuk tangan buat Mas Danang. Tetap di sini dulu. Jadi Mas Danang suaranya tetap berwibawa, ora cengenges. Kemudian juga tetap halus. Nah, sekarang ini. Kapan saya bisa harapkan ini selesai? Nah, dibalik tadi. Itu yang kita dibalik. Yang sana adalah penghukum, kemudian membuat orang lain merasa bersalah, kemudian teman, kemudian di sini adalah sebagai apa tadi? Manajernya sini pemonitor gitu ya. Oke. Mulai dari orang yang menghukum, jadi tarafnya seperti itu. Mas Danang silakan. Ya, Orang sanggup ngomong. Kapan kita bisa harapan ini selesai? Besok pagi Pak. Oke, saya tunggu. Gak boleh gitu sama gurunya. Dia tetap halus ya. Bijak Pak. Oke, selanjutnya Pak Medi. Saya sebagai membuat orang lain merasa bersalah. Terus korbannya aku terus tahu. Saya pelengkap penderitaan Mas. Mumpung kesempatan di sini kan. Iya. Ayo. John. Yo kok reso terus ke Mas. Memelas lembut, tapi memelas itu Pak. Tapi menusuk. Nah, Saya bisa harapkan ini selesai. Kapan besok saya Oke, terima kasih Pak Medi. Selanjutnya, kalau seandainya teman ini. Ganti kan bingung. Ya, teman ini akrab atau cengengesan sithik karo muridnya, kemudian mungkin terlalu dekat, jarak antara guru sama murid hampir tidak ada. Kayak pancane. Kedekatan Sarjono, kapan ini saya bisa harapkan ini selesai? nah, Siap. Pokoknya asik. wanita
Dengan selaku monitor, pemantau. Nah, Anas. Kapan saya bisa sarapan ini selesai, Anas? Ada intonasinya, tidak terlalu keras, gitu ya. Tapi tetap ada jarak psikologi antara anak dengan guru. Oke, terima kasih Mas Yon. Terakhir, nah, ini manajernya ini. Manajer namanya ini. Oh iya, mengarahkan. Ya, boleh ditambahkan dengan narasi yang lain, mungkin konteksnya tentang pelajaran apa, tentang tugas apa, monggo. Ya, Sehubungan dengan waktu, kapan saya bisa harapkan ini selesai? Secepatnya. oke Bapak Ibu, terima kasih sudah berpartisipasi. Tepuk tangan. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ini pun masih ada banyak peran lagi ini. Gimana kamu selaku PJJ pada hari kemarin Selasa? Tidur, Pak. Berapa banyak uang yang menggunakan kegiatan ini dan seterusnya? Tapi waktunya tidak cukup. Ini terkait dengan bermain. Bermain dengan kahu juga saya skip saja. Tapi mungkin intinya di sini. Nah,